Pertemuan 12 mata kuliah lab akuntansi dasar membahas mengenai neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, dan neraca lajur perusahaan industri. Berikut ini contoh neraca saldo. Data keuangan untuk neraca saldo per 31 Desember 2010 PT BSI adalah sebagai berikut. Kas Rp100.000, persediaan bahan baku Rp120.000, persediaan barang dalam proses Rp80.000, persediaan barang jadi Rp200.000, perskot asuransi Rp48.000, mesin pabrik Rp1 juta, perabot kantor Rp200.000, pembelian bahan baku Rp1.500.000, biaya BTKL Rp1 juta, BTKTL Rp400.000, pemakaian bahan penolong Rp100.000, biaya sewaan gedung Rp400.000, BOP lain-lain Rp100.000, biaya administrasi kantor Rp200.000, semua posisi debit. Untuk kreditnya, akumulasi penyusunan mesin pabrik Rp100.000, akumulasi penyusunan perabot kantor Rp40.000, modal saham Rp1 juta, laba ditahan Rp308.000, penjualan Rp4 juta, sehingga jumlah total posisi debit Rp5.448.000. Demikian juga untuk kreditnya. Kemudian diketahui data untuk AJP sebagai berikut. Yang pertama, perskot asuransi untuk mesin pabrik selama 2 tahun, asuransi sampai dengan 31 Desember 2011 dan dibayar per 1 Januari 2010. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung yang belum dibayarkan sebanyak Rp40.000. Yang ketiga, sewa gedung untuk beban pabrik sebanyak 80% dan beban kantor 20%. Yang keempat, mesin pabrik disesuaikan 10% per tahun dan perabot 5%. Masing-masing harga perolehan dianggap tidak memiliki nilai residu. Yang kelima, persediaan bahan baku 31 Desember 2010 senilai Rp50.000, persediaan barang dalam proses Rp60.000, dan persediaan barang jadi sebesar Rp100.000. Dari data neraca saldo dan AJP tersebut dapat disusun AJP-nya. Yang pertama, biaya asuransi mesin pabrik pada perskot uang muka asuransi besar Rp24.000, biaya TKTL pada hutang BTKTL sebesar Rp40.000, biaya sewa gedung pabrik sebesar Rp320.000 posisi debit, biaya sewa gedung kantor posisi debit Rp80.000, dan kreditnya biaya sewa gedung sebesar Rp400.000. Yang keempat, biaya penyusunan mesin pabrik pada akumulasi penyusunan mesin pabrik sebesar Rp100.000. Yang kelima, biaya penyusunan perabot kantor pada akumulasi penyusunan perabot kantor sebesar Rp10.000. Yang keenam, persediaan bahan baku pada pembelian bahan baku sebesar Rp1.500.000. Kemudian yang ketujuh, biaya overhead pabrik posisi debit sebesar Rp1.084.000. Untuk kreditnya, BTKTL sebesar Rp440.000, biaya bahan penolong Rp100.000, BOP lain-lain Rp100.000, biaya asuransi mesin pabrik Rp24.000, biaya sewa gedung Rp320.000, biaya penyusunan mesin pabrik sebesar Rp100.000. Yang kedelapan, persediaan barang dalam proses pada persediaan bahan baku sebesar Rp1.570.000. Yang sembilan, persediaan barang dalam proses pada BTKR sebesar Rp1 juta. Yang ke-10, persediaan barang dalam proses pada BOP sebesar Rp1.084.000. Yang ke-11, persediaan barang jadi pada persediaan dalam proses sebesar Rp3.674.000. Yang ke-12, HPP pada persediaan barang jadi sebesar Rp3.774.000. Dari AJP tersebut dapat disusun neraca lajurnya sebagai berikut. Untuk kolom pertama, neraca saldo, tinggal dipindahkan saja dari data awal neraca saldo. Kemudian kolom kedua, AJP, tinggal dimasukkan satu persatu. AJP-nya mulai dari nomor 1 sampai nomor 12. Kemudian yang neraca saldo setelah disesuaikan, itu tinggal ditarik garis mana rekening yang bertambah dan mana yang berkurang. Kemudian rugi labanya, posisi penjualan pada kredit sebesar Rp4 juta, kemudian biaya administrasi sebesar Rp200.000, biaya sewa gedung kantor Rp80.000, biaya
pensucian perabot kantor Rp10.000, BOP sebesar Rp3.774.000, kemudian HPP-nya sebesar Rp4.064.000. Posisi debit untuk kreditnya Rp4 juta. Ada selisih sebesar Rp64.000. Ini perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp64.000. Kemudian kolom yang terakhir neraca, sisa dari rugi laba dimasukkan akunnya ke kolom neraca, mulai dari kas sebesar Rp100.000 posisi debit, kemudian persediaan bahan baku Rp50.000, persediaan dalam proses Rp60.000, kemudian persediaan barang jadi sebesar Rp100.000, kemudian perskot asuransi Rp24.000, mesin pabrik sebesar Rp1 juta, kemudian perabot kantor posisi kredit sebesar Rp200.000, akumulasi penyelesaian mesin pabrik sebesar Rp200.000 pada kredit, kemudian perabot kantor sebesar Rp200.000 pada debit, akumulasi perabot kantor sebesar Rp50.000 kredit, modal saham sebesar Rp1 juta posisi kredit, laba ditahan sebesar Rp388.000 posisi kredit, kemudian TKTL terhutang sebesar Rp40.000 posisi kredit, sehingga totalnya untuk debitnya Rp1.534.000, kreditnya Rp1.598.000, ada selisih sebesar Rp64.000.